Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan memasuki awal perkuliahan. Etika Profesi Teknologi Informasi. Tujuan dari materi pertemuan 1. Diharapkan mahasiswa memahami pengertian etika dari berbagai sudut pandang. Hubungan antara etika, moral dan hukum. Berbagai macam etika yang berkembang di masyarakat. Etika dan tantangan masa depan. Materi pada pertemuan 1 antara lain definisi etika, definisi moral, etika dan moral, faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, sanksi pelanggaran etika, etika dan teknologi, case based. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos atau etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Sedangkan bahasa Arab kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Etika, suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk seseorang. Pengertian etika menurut KBBI adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruk, hak dan kewajiban moral. Etika, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, serta nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Etika, etik, bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Menurut Aprita, etika dibedakan menjadi 3 arti. 1. Etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya etika suku Indian, etika Buddha dan etika Islam. 2. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Contohnya adalah kode etik suatu profesi. Dan 3. Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Apa yang disebutkan terakhir ini sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar. Bagaimana manusia bertindak secara etis, mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar, yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak. Etika khusus, penerapan prinsip moral dasar di bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud, bagaimana saya mengambil keputusan, dan bertindak dalam bidang kehidupan didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Etika khusus dibagi menjadi 2 bagian yaitu etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial dapat dibagi menjadi sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi antara lain etika biomedis, etika hukum, etika bisnis, etika teknologi informasi dan lain-lain. Etika politik, etika lingkungan dan etika ideologi. Pelanggaran etika merupakan perilaku yang melanggar prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem atau lingkungan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan pelanggaran etika. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. 1. Kebutuhan individu. Ketika seseorang memiliki kebutuhan yang mendesak atau tidak terpenuhi dalam situasi tertentu, ia mungkin cenderung melanggar etika untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, seseorang yang merasa sangat tertekan secara finansial mungkin berpikir untuk melakukan tindakan curang atau mencuri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. 2. Tidak ada pedoman. Kurangnya pedoman yang jelas dapat menciptakan kebingungan tentang apa yang benar dan apa yang salah dalam suatu situasi. Tanpa pedoman yang jelas, individu cenderung mengabaikan konsekuensi moral dan melakukan tindakan yang melanggar etika. 3. Perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tidak dikoreksi dapat mempengaruhi pelanggaran etika. 4. Lingkungan yang tidak etis
di mana perilaku melanggar etika dianggap wajar atau bahkan dianjurkan. Mereka mungkin terseret untuk melanggar etika sebagai bentuk adaptasi sosial. Lingkungan yang tidak etis juga dapat mengurangi rasa tanggung jawab. 5. Perilaku dari komunitas, di mana individu terlibat juga dapat mempengaruhi pelanggaran etika. Jika individu melihat perilaku yang melanggar etika dilakukan secara umum dalam komunitasnya, dan bahkan diterima secara sosial, mereka mungkin merasa dorongan untuk mengikuti dan melanggar prinsip-prinsip etika yang berlaku. Setelah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, penting juga untuk memahami konsekuensi atau sanksi yang dapat diterima oleh pelaku pelanggaran etika. 1. Sanksi sosial. Sanksi sosial, bentuk sanksi skala relatif kecil, dan dipahami sebagai bentuk penolakan atau pengucilan dari lingkungan sosial individu. Sanksi sosial dapat berupa penilaian negatif, penolakan, atau ketidakpercayaan dari masyarakat sekitar. Sanksi sosial ini dapat mempengaruhi reputasi dan hubungan sosial individu, sehingga membawa konsekuensi yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. 2. Sanksi hukum. Sanksi hukum merupakan eksekusi atau sanksi yang diberikan pada seseorang atau sekelompok orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana tertentu dalam bernegara. Tujuan dari sanksi hukum, seseorang menjadi taat dan patuh dalam menjalankan ketentuan hukum tertentu. Tetapi tak setiap aturan mesti memuat sanksi aturan dikarenakan sanksi aturan bukan tergolong ke dalam bagian esensial dari hukum. Berikut ini perbedaan antara sanksi sosial dan hukum. Sanksi sosial tidak tertulis, tersirat. Jangka waktu berlakunya tergantung ingatan kolektif masyarakat. Bentuk sanksinya biasanya berupa kerja sosial dan tidak bersifat administratif. Sedangkan sanksi hukum tertulis. Jangka waktu berlakunya sesuai dengan ketentuan pemerintah pembuat undang-undang. Bentuk sanksinya tergantung pelanggaran yang dilakukan dan bersifat administratif. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya seringkali kita mendengar istilah akhlak, etika, moral ataupun susila. Secara mendasar dari perspektif etimologi moral berasal dari bahasa Latin yaitu moralis. Bahasa Arab, yaitu akhlaki. Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin. Mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adaptasi atau kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Istilah moral pada umumnya dipergunakan untuk menyebut individu ke individu lainnya dalam bentuk tindakan sosial yang bernilai positif atau merujuk ke dalam suatu hal-hal baik. Moral melekat pada diri manusia sebagai dorongan hati nurani. Apabila manusia tidak memiliki moral atau nilai-nilai kebaikan yang melekat sehingga muncul istilah amoral. Moral merupakan hal mutlak yang harus dimiliki, serta melekat pada diri manusia. Istilah moral mengacu pada tindakan, tingkah laku ataupun perbuatan seseorang yang memiliki nilai-nilai kebaikan sesuai dengan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Nilai moral dalam kehidupan antara lain. 1. Religius. Sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, termasuk toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan agama lain. 2. Jujur. Perilaku yang didasarkan pada kebenaran menjadi upaya untuk menjadikan diri sebagai orang yang selalu dipercaya baik dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 3. Disiplin. Disiplin melibatkan kemampuan untuk mengendalikan diri dan menjalani kehidupan dengan tanggung jawab, ketertiban, dan fokus. 4. Kerja keras. Menekankan pentingnya usaha dan dedikasi dalam melakukan tugas atau pekerjaan. Kerja keras mencerminkan tanggung jawab dan integritas pribadi, serta kontribusi positif terhadap masyarakat melalui usaha maksimal. 5. Kreatif. Nilai moral kreatif menunjukkan keinginan untuk berpikir inovatif,
menciptakan solusi baru, dan mengembangkan ide-ide positif. 6. Mandiri. Nilai kemandirian menekankan pentingnya kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas kehidupan pribadi. 7. Demokratis. Nilai demokrasi mencerminkan kepercayaan pada prinsip demokrasi, partisipasi rakyat, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Nilai ini menekankan keadilan, persamaan, dan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi masyarakat. 8. Kritis dan rasa ingin tahu lebih. Tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas tentang suatu yang ingin dipelajari, dilihat, dan didengar. Nilai ini menunjukkan kemampuan untuk berpikir secara analitis, menyelidiki informasi, dan membuat keputusan yang rasional. 9. Cinta tanah air mencerminkan rasa cinta, kebanggaan, dan tanggung jawab terhadap negara atau tanah air tempat individu tinggal. Cinta tanah air dapat mendorong partisipasi dalam pembangunan nasional, pemeliharaan nilai-nilai budaya, dan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. 10. Menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu berguna bagi masyarakat, dan mengakui atau menghormati keberhasilan orang lain. 11. Bersahabat atau komunikatif. Nilai ini mencerminkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, mendengar dengan baik, dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. 12. Cinta damai. Nilai moral cinta damai menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai, tanpa kekerasan atau penggunaan kekuatan berlebihan. 13. Gemar membaca. Suatu kegiatan kompleks yang melibatkan kemampuan visualisasi, psikolinguistik, berpikir dan metakognitif dari seseorang. 14. Peduli lingkungan. Nilai ini mencerminkan tanggung jawab terhadap kelestarian alam, perlindungan terhadap sumber daya alam, dan kesadaran terhadap dampak lingkungan dari tindakan manusia. 15. Peduli sosial. Perasaan bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Hal ini merupakan nilai penting harus dimiliki oleh semua orang, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah bisa hidup sendiri. 16. Tanggung jawab. Suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menanggung segala sesuatu yang jika terjadi sesuatu, maka ia atau mereka dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan lain sebagainya. Ketika berbicara mengenai perilaku manusia, seringkali kita mendengar kata-kata seperti akhlak, etika, dan moral. Ketiga konsep ini sering digunakan secara bergantian, namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Akhlak, etika, dan moral merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, karena mereka membantu menentukan bagaimana seseorang berperilaku dan bertindak dalam masyarakat. Akhlak merujuk pada tindakan dan perilaku seseorang yang mencerminkan karakter dan kepribadian individu tersebut. Akhlak berhubungan erat dengan nilai-nilai yang dipegang oleh individu, yang membentuk dasar dari perilaku mereka. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki akhlak yang baik akan cenderung bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupannya. Akhlak juga melibatkan hubungan individu dengan Tuhan, karena seringkali nilai-nilai moral dan etika dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut oleh individu tersebut. Contohnya, dalam dunia bisnis, etika bisnis melibatkan prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh para pelaku bisnis, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Moral mencerminkan pandangan bersama mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah. Nilai-nilai moral membentuk dasar dari etika yang dianut oleh kelompok tersebut. Misalnya, dalam masyarakat tertentu,
kejujuran dan kesetiaan dapat dianggap sebagai nilai moral yang penting. Dan tindakan yang melanggar nilai-nilai ini akan dianggap tidak bermoral. Meskipun akhlak, etika, dan moral memiliki perbedaan dalam pengertian dan cakupannya, ketiganya saling terkait dan saling mempengaruhi. Akhlak individu dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakatnya. Sementara etika dan moral masyarakat dibentuk oleh akhlak individu yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang akhlak, etika, dan moral sangat penting dalam menjaga harmoni dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak, etika, dan moral berperan penting dalam membentuk perilaku dan tindakan kita. Mereka membantu kita membuat keputusan yang tepat, bertindak dengan integritas, dan hidup dengan penuh tanggung jawab. Akhlak berkaitan dengan tindakan dan perilaku individu, sementara etika berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Moral, di sisi lain, mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh suatu kelompok atau masyarakat. Memahami perbedaan dan hubungan antara ketiga konsep ini dapat membantu kita menjadi individu yang lebih baik dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik pula. Pelanggaran etika dan moral bisa saja menyentuh wilayah hukum, dan akan mendapatkan sanksi hukum. Namun kondisi lain, bisa saja pelanggaran etika hanya mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Karena pelanggaran tersebut tidak menyentuh wilayah hukum yang berlaku, etika mempengaruhi perilaku dan membantu individu membuat keputusan yang tepat. Etika juga berperan dalam mengatur hidup kita dan bertindak secara bertanggung jawab. Jadi, seberapa penting etika bagi seseorang, bergantung pada seberapa dalam ia memaknai etika itu sendiri. Kembali pada perspektif masing-masing, etika dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, baik itu dalam keluarga, persahabatan, atau hubungan profesional. Dengan memahami dan menghormati nilai-nilai etika, kita dapat membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Norma adalah ketentuan yang menjadi standar atau ukuran tentang baik atau buruk sebuah tingkah laku sebagai suatu batasan perilaku ideal manusia. Norma merupakan kaidah, pedoman, referensi atau ukuran untuk berperilaku benar dalam kehidupan umum di masyarakat. Norma dapat digolongkan dalam 5 macam tingkatan. Norma kesusilaan adalah aturan mengenai tingkah laku hidup manusia tentang baik dan buruknya perkara yang dilakukan dalam kesehariannya. Norma kesusilaan merupakan peraturan atau petunjuk hidup yang bersumber dari suara hati manusia, yang mengatur tentang patut tidaknya perbuatannya, atau susila tidaknya perilaku manusia tersebut. Norma kesusilaan memberikan petunjuk tentang cara bersikap dan bertingkah laku dalam memutuskan hal-hal yang harus dilakukan, dihindari dan ditentang. Norma kesopanan adalah aturan dalam kehidupan kemasyarakatan manusia mengenai tingkah laku yang baik maupun tidak baik, patut dan tidak patut yang dilakukan, dan berlaku dalam lingkup masyarakat ataupun kelompok tertentu. Norma hukum merupakan aturan yang ditujukan kepada manusia, yang berasal dari lembaga negara yang mempunyai wewenang, juga bersifat mengikat dan memaksa, demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Norma agama adalah aturan hidup manusia yang berupa perintah dan larangan, yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa untuk pemeluknya, di mana aturan-aturan tersebut tidak hanya mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhannya saja. Etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah ilmu tentang tata cara menggunakan teknologi dalam mengolah data supaya dapat diterima oleh orang lain. Teknologi sekarang memungkinkan manusia untuk dapat berinteraksi satu sama lain melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara fisik.
Dan dengan adanya teknologi membuat informasi yang didapatkan menjadi lebih cepat, efisien serta update setiap saat. Atas dasar tersebut, perlu adanya etika yang dapat mengatur teknologi informasi. Dengan adanya etika teknologi informasi, manusia dapat melihat aturan-aturan yang tidak mutlak, namun dapat diemban sebagai pedoman bagi pekerja teknologi informasi. Dampak pemanfaatan teknologi informasi yang tidak tepat antara lain ketakutan terhadap teknologi informasi yang akan menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja. Tingkat kompleksitas setara kecepatan yang sudah tidak dapat ditangani secara manual. Pengangguran dan pemindahan kerja. Kurangnya tanggung jawab profesi. Adanya golongan minoritas yang miskin informasi mengenai teknologi informasi. Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut maka dapat dilakukan dirancang sebuah teknologi yang berpusat pada manusia, adanya dukungan dari suatu organisasi. Kompleksitas dapat ditangani dengan teknologi informasi. Adanya pendidikan yang mengenalkan teknologi informasi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi informasi. Jika adanya peningkatan pendidikan, maka akan adanya umpan balik dan imbalan yang diberikan oleh suatu organisasi. Ada 3 alasan utama mengapa masyarakat berminat untuk menggunakan komputer, yaitu kelenturan logika, logika malleability, memiliki kemampuan untuk membuat suatu aplikasi untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh programmer untuk penggunanya. Faktor transformasi, transformation factor, memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cepat kemanapun pengguna akan menuju ke suatu tempat. Faktor tak kasat mata, invisibility factor, memiliki kemampuan untuk menyembunyikan semua operasi internal komputer, sehingga tidak ada peluang bagi penyusup untuk menyalahgunakan operasi tersebut. 10 etika berkomputer, yang nantinya akan mengurangi dampak negatif dari penggunaan komputer. Jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain. Jangan memata-matai file-file yang bukan haknya. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayar. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain. Pertimbangkan konsekuensi dari program yang dibuat atau sistem komputer yang dirancang. Selalu mempertimbangkan dan menaruh respek terhadap sesama saat menggunakan komputer. Case based. Buatlah makalah secara berkelompok mengenai contoh perubahan proses bisnis, sosial akibat teknologi yang melunturkan nilai etika tradisional. Untuk tiap contoh, sebutkan teknologinya, model kerjanya, nilai etika tradisional yang hilang. Sekian dan terima kasih.